Kali ini saya akan membahas tentang bahaya mencabut gigi di tukang gigi. Jadi ada yang bertanya kepada saya lewat DM Instagram itu, dok, kalau mencabut gigi boleh atau tidak gitu. Habis itu ada pasien yang bertanya kepada saya, dok, saya ini kan mau bikin gigi palsu tapi rumah saya jauh, kalau misalnya saya cabut gigi dulu di tukang gigi gimana enggak gitu. Terus saya akan menjawab tidak boleh gitu. Alasannya kenapa? Ya, yang pertama kan saya jelaskan tentang apa itu tukang gigi. Ya, tukang gigi itu adalah suatu profesi yang dimana profesi tersebut mereka melakukan pekerjaan di bidang penyembuhan atau pemulihan kesehatan gigi, tapi tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan dokter gigi, di mana nantinya mereka sebenarnya tidak diizinkan untuk melakukan perawatan di bidang kedokteran gigi. Tidak memiliki izinnya itu dari Kemenkes dan organisasi profesi dokter gigi yang terkait, gitu, misal PDGI. Ya, intinya lingkup kerja mereka itu hanya di bidang pembuatan gigi tiruan, semisal gigi palsu, yang gigi tiruan atau gigi palsu yang selama ini bahasanya masyarakat seperti itu. Terus habis gitu mahkota gigi tiruan, gigi pasak dan sejenisnya. Tapi mereka tidak boleh mengotak-atik rongga mulut atau melakukan perawatan di dalamnya. Ada beda antara tukang gigi sama tekniker gigi. Nah, kalau tukang gigi itu mereka mendapat gelar seperti itu dari satu pengalaman. Mungkin mereka pernah jadi asisten di dokter gigi atau asisten di tekniker gigi, atau habis itu mereka buka sendiri. Nah, sistem bekerjanya seperti itu. Jadi tidak ada pendidikan formal. Terus habis gitu mereka kadang ada sifat keturunan. Jadi, oh, orang tuaku pernah pernah jadi tukang gigi, otomatis aku melanjutkan usaha orang tuaku di bidang pembuatan gigi tiruan gitu. Nah, beda sama tekniker gigi. Tekniker gigi itu suatu pendidikan formal, pendidikan vokasi yang notabene D3, di mana di situ diajarkan teknik-teknik pembuatan dari gigi tiruan atau sebangsanya, dan juga diajarkan tentang anatomi, cuman dia tidak menyeluruh. Jadi apa gunanya itu? Bedanya kalau tukang gigi itu nggak dapat pendidikan formal, sedangkan kalau tekniker dia dapat gitu. Jadi nanti ada gelarnya sendiri, dan juga tekniker dapat izin dari Kemenkes untuk melakukan praktek, tapi tidak boleh melakukan praktek di rongga mulut pasien, maksudnya melakukan perawatan pengobatan di rongga mulut pasien gitu. Jadi izinnya sebatas laboratorium pembuatan pendukung gigi seperti gigi palsu dan lain sebagainya gitu. Terus ada undang-undangnya yang mengatur pergerakan tukang gigi ini. Yang pertama tahun 2004 dalam pasal 73 dan 78 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran yang sudah direvisi lewat putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi isi dari pasal-pasal tersebut, di mana sebenarnya profesi tersebut profesi orang-orang yang tukang gigi itu tidak boleh menyelenggarakan suatu plan praktek seolah-olah seperti dokter gigi, termasuk nantinya akan menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi. Ada juga sanksi pidana dan denda uang bila melanggar batas-batas profesi itu gitu. Setelah itu diperkuat lagi 10 tahun kemudian tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tentang pembinaan, pengawasan dan perizinan pekerjaan tukang gigi. Nah, kita bahas ke topik yang ini, topik utamanya. Cabut gigi di tukang gigi bener nggak
gitu, boleh nggak gitu? Jawabannya dari dokter gigi tidak boleh. Jadi ada beberapa faktor yang harus tahu gitu. Yang pertama, tukang gigi tidak tukang gigi ataupun sejenisnya, oknum yang mengaku-ngaku sebagai dokter gigi tidak pernah diajarkan pendidikan formal di bidang ilmu kedokteran gigi, termasuk juga ilmu pengobatannya gitu. Yang kedua, dia tidak memiliki surat izin praktek yang dikeluarkan oleh Dinkes, ataupun juga itu dia juga tidak memiliki kartu keanggotaan di bidang di organisasi yang mewadai dokter atau dokter gigi gitu. Ini kita jelaskan tentang risikonya. Risiko kalau misalnya ngotot nih ya, pengen dicabut itu di dokter gigi, di tukang gigi. Yang pertama mungkin ya biayanya lebih murah, yang pertama pasti, tapi ya jelas risikonya pasti lebih besar gitu. Nah, risiko yang muncul itu nanti akan terjadi infeksi, baik ringan sampai berat gitu. Infeksi ringannya mungkin kalau sama dicabut ya kali syukur-syukur kalau memang giginya bisa dicabut semua ya, tapi kalau meninggalkan sisa kan banyak sekali faktor-faktor yang akan muncul di kemudian hari gitu, seperti infeksi ringan yang muncul dari gusi sampai ke jaringan yang lebih dalam pada tulang gitu, yang nantinya akan menyebabkan pembengkakan. Syukur-syukur kalau misalnya penyebab pembengkakan itu masih bisa ditangani dengan pemberian obat-obatan, dengan perawatan jaringan kuretase di dalamnya. Tapi kalau seumpamanya lama nggak ditangani, akan berkembang ke arah risiko keganasan. Ada jaringan tumbuh yang nggak normal, dimana tuh nanti macam-macam lah diagnosanya, dari mulai kista, tumor sampai ke kanker rongga mulut gitu. Penanganan pencabutan yang tidak tepat, apalagi dilakukan oleh oknum yang bukan dokter gigi, baik itu tukang gigi atau salon gigi gitu, akan berakibat pada penyakit infeksi lainnya. Itu pun bisa diperparah dengan pasien sebelumnya punya riwayat penyakit di kondisi di tubuh ya, seperti penyakit kekebalan tubuh, penyakit imunitas tubuh seperti lupus, kemudian penyakit kelainan darah, kencing manis, jantung, ataupun penyakit otak atau mungkin stroke ya. Bisa juga diperparah dengan adanya alergi pada pasien maupun keadaan hamil. Alergi obat tentunya pada pasien itu. Jadi ada pasien yang tiba-tiba dia alergi pada obat bius jenis ini. Tapi mungkin maaf ya, tukang gigi itu kadang dia tidak tahu lewat alergi, dia main tindakan aja. Betul, kalau dia alergi pada obat bius ini atau pada obat tertentu, nah bisa fatal di situ, bisa anafilaktik shock gitu, atau bisa yang lainnya gitu. Kemudian keadaan hamil gitu, jadi ada beberapa memang perempuan hamil memang kalau sampai ada gigi yang nggak beres memang harus kita tangani gitu. Kalau pencabutan iya, cuman pada saat trimester pertama sampai trimester pertama ya sama trimester ketiga itu jangan dulu dilakukan pencabutan, paling nggak trimester kedua itu baru bisa dilakukan pencabutan. Itu pun dia harus observasi lagi, misalnya tekanan darahnya sering naik turun apa gimana, atau pada saat hamil dia tiba-tiba gulanya naik gitu. Nah kita harus periksa-periksa lagi tuh kalau kalian mau ke dokter gigi, urusan dokter gigi gitu. Pada dasarnya meskipun dia sama-sama ingin cabut gigi, tapi penanganannya pasti berbeda. Jadi kondisi pasien satu sama lain nggak sama gitu. Jadi aku kemarin cabutan langsung diginiin, belum tentu juga nanti kemudian ke pasien B juga akan seperti itu, dan juga pasien B punya riwayat penyakit yang lain, jadi beda penanganannya gitu. Jadi saya sarankan kalau memang terpaksa ingin melakukan pencabutan di tukang gigi atau sebangsanya, itu sebaiknya jangan stop
mending nggak apa-apa kalian jauh-jauh ke dokter gigi atau mungkin bayar mahal ke dokter gigi tapi hasilnya didapat maksimal gitu. Atau misalnya kalau kalian keberatan karena jaraknya jauh atau biayanya jauh, kan ada fasilitas puskesmas atau yang mungkin sekarang BPJS Kesehatan, jadi biaya pencabutan bisa ditekan. Tuh. Dan juga kalau misalnya kita ingin cabut gigi di dokter gigi, pasti nggak langsung cabut cucut gitu, nggak, kita harus periksa dulu, harus observasi dulu nih kira-kira sembuh apa orang ini sembuhnya normal atau enggak, apa itu ada penyakit penyerta atau enggak gitu. Jadi benar-benar kita sebagai dokter gigi observasi. Sekian dari saya, penjelasan dari saya. Terima kasih.